Siap, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Wid, Pak Turah yang sudah hadir di Zoom meeting kita siang hari. Sebenarnya kita nggak meeting sih ya. Kita hari ini kita ngadain event, khususnya Trasco ngadain event namanya Disik yang diracik asik. Diskusi asik yang diracik oleh Trasco. Semoga ini bisa mengisi apa namanya Ramadan kita yang biasanya mungkin kita kalau event-event offline siang ini kita coba bikin sesuatu yang berbeda yaitu diskusi tapi by online. Next mungkin kita akan buat podcastnya sendiri siapa tahu kan nanti ya kita bikin ada ruang khusus buat kita podcast diskusi. Oke, Pak Wid sebelumnya aku akan jelaskan dulu mungkin nanti kan kita akan share di beberapa media sosial di Trasco yang pasti kita di sini sudah ada narasumber, ada Pak Wid, yaitu selaku praktisi HR dulunya ya. Beliau terakhir di Human Capital General Manager-nya PT Astra dan juga ada Om Turah Selamat SPDM MCT ini. Dan sekarang lagi masih proses ya S3 ya. Iya. Proses S3 juga ngam-DM luar biasa. Oke, Bapak, nih saya mau ngobrol-ngobrol sedikit mengenai tema kita hari ini. Tema ini untuk episode kita yang pertama. Nanti kita akan mulai di episode yang kedua. Yang pertama temanya tentang ketika HR berevolusi menjadi HC dari administratif ke strategi partner. Ini kenapa aku ambil tema ini karena jujurly ya ini kalau bahasa Gen Z kok Gen A ya. Ini banyak banget saya sebagai konsultan marketing itu mendapatkan curhatan atau konseling dari para HR di luar sana. Sebenarnya mereka tuh bingung gitu loh, apa sih harus mereka lakukan di posisi mereka sebagai HR untuk bisa ngedevelop karyawannya. Karena banyak banget posisi HR itu mengeluhnya gini, kayak sekitar mengenai absensi, itu apa-apa salahin HR. Karyawan tidak masuk HR, karyawan mau cuti HR, apa-apa HR. Karyawan bermasalah dengan kayak apa misalkan ada kehilangan HR yang disalahkan, HR yang ngurus. Itu masalah ibaratnya kalau bicara perintilannya perusahaan tuh ujung tombaknya di HR gitu. Apa-apa HR disalahkan gitu. Makanya kadang HR tuh pada pada konseling ke kita ke kita sebagai konsultannya gitu. Kenapa sih apa-apa HR disalahin HR kan mereka juga punya wewenang, mereka punya tanggung jawab juga sebagai seorang leader atau manajer di departemen masing-masing gitu kan. Nah mungkin Pak bisa jelasin nih Pak Wid, apa sih human resource itu sendiri Pak? Mungkin tadi sambung sama Amturah untuk jawabannya ya, silakan Pak. Ya, sebenarnya itu juga sangat tergantung kepada pimpinan perusahaan ya. Dalam hal ini direktur, yang direktur itu sangat berperan di dalam memfungsikan fungsi HR di dalam perusahaan. Itu Mbak. Dulu kita mengenal yang namanya personalia dan umum tahun 70-an itu kenal sekali Bapak personalia, kepala personalia dan umum. Biasanya orang-orang kalau ada permasalahan ketemunya sama Bapak personalia itu. Apakah mau cuti, apakah sakit, apakah ada permasalahan di dalam pekerjaan, jam sospek, semuanya itu urusannya adalah jam personalia. Itu tahun 70-an sebenarnya kita belum mengenal yang namanya human resources management atau human resources development itu belum dikenal gitu ya. Jadi semua hanya mengenal Bapak personalia dan Bapak kepala bagian umum gitu ya. Ya betul, ya disebut dulu kepala bagian. Yang diceritakan Mbak Endang tadi, orang kena sakit kepleset, urusan HR, orang di kepalanya dientuk tawon itu juga urusannya HR semua. Jadi ya. sebenarnya urusan personalia zaman dulu itu seperti itu ya. Iya, betul betul. Nah, ketika perusahaan menerapkan fungsi HR seperti itu ya mau tidak mau orang yang dituntut itu pekerjaannya ya itu gitu loh, bukan menempatkan orang yang mengurus itu di bagian strategik. Nah, kemudian itu berkembang, Mbak. Personalia itu lama-lama ternyata beda ya, ngurusi umum, ngurusi orang WC rusak, WC mampet, bersihan, semuanya ternyata itu beda bagian gitu ya. Akhirnya dipisahkan orang yang mengurusi personalia
itu disebut sebagai Human Resources Management atau Human Resources Development. Jadi tahun 80 90-an itu mulai dikenal Human Resources Management gitu ya, atau Human Resources Development. Nah, itu khusus menangani masalah manusia yang sebenarnya adalah mereka manusia itu akan menunjang kegiatan operasional perusahaan. Jadi apakah mereka dilatih, tujuannya pelatihan itu adalah untuk supaya dia bisa bekerja maksimal sesuai dengan kompetensi yang dituntut. Itu di Human Resources Development atau Human Resources Management, mulai dari rekrutmen, kemudian dilatih, kemudian ditempatkan, kemudian dinilai kinerjanya, kemudian diberikan reward yang pantas, kemudian diberikan gaji sampai akhirnya dia berhenti atau termination atau sudah pensiun atau mengalami permasalahan di perusahaan. Itu hukumnya berubah, yang tadinya hanya menangani berbagai macam kesulitan karyawan, sekarang hanya fokus pada SDM saja, namanya Human Resources Management atau Human Resources Development. Fokusnya adalah pada membantu operasional perusahaan. Operasional dalam produksi ya dilatih orang-orangnya sesuai dengan kompetensi dituntut pada jabatan itu. Seperti itu Mbak, itu Human Resources Management atau Human Resources Development. Jadi awalnya memang dari situ ya, memang personalianya memang benar ya, ada ya Pak administrasinya ya. Nah, dulu tuh tahun 70-an tuh kita mengenal tuh, saya juga bekerja di bawah Bapak Personalia itu zaman Iya, dulu. betul-betul. Nah, sekarang Human Resources itu berkembang lagi, tidak hanya sekedar mengelola, sekarang HR itu adalah sebagai capital itu ya. Capital berarti apa? Dia sebagai modal utama dalam perusahaan atau human capital namanya sekarang Ya, ini. betul. Kita merekrut orang atau mengambil orang, dasarnya adalah investasi. Orang itu harus nantinya ke depan itu sangat berperan di dalam organisasi. Tidak hanya melulu menunjang operasional, tetapi juga dikembangkan terus-menerus karena investasi sifatnya. Ya. Jadi kalau di dalam merekrut orang sudah salah, itu adalah sangat fatal. Karena apa? Di situ investasinya berarti gagal. Nah, di situ makanya namanya human capital. Jadi mulai dari perekrutan, mulai development sampai dengan dia menjadi menjadi kompetensi dan karakternya berkembang pesat itu kan tujuannya investasi jangka panjang, mana namanya human capital, Mbak. Itu. Jadi urutannya memang dari personalia, kemudian HR, HRD atau HRM, sekarang menjadi human capital sebagai modal atau aset utama perusahaan. Seperti itu, Mbak. Tapi berarti saat ini yang memang seharusnya dimiliki di sebuah perusahaan lebih ke human capitalnya ya Pak, kalau aku lihat perkembangannya ya. Harusnya ya. Harusnya, karena kan fungsi SDM untuk karyawan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk dikembangkan dan bisa sustain, bisa berkembang terus. Dia merupakan aset utama perusahaan, jadi menjadi modal utamanya tidak hanya duit atau barang-barang atau benda-benda, tapi juga SDM itu menjadi modal utamanya. Ya, betul. Dia perlu dikembangkan terus-menerus sehingga perusahaan itu bisa sustainable sampai ke depannya nanti mencapai visi dan misinya. Sehingga yang namanya human capital, tema kita kan menjadi strategic partner, berarti human capital itu harus tahu perusahaan itu mau kemana, where do we want to be, gitu ya. Jadi akan nah, kita sudah harus tahu kemana, maka organisasi yang dibutuhkan seperti apa. Organisasi yang membutuhkan kompetensi-kompetensi tertentu atau jabatan tertentu harus diisi oleh orang-orang yang sesuai dengan organisasi itu. Nah, itu HR berpikir ke sana. Tidak hanya seleksi, urusi orang cuti, orang hamil. Itu zaman dulu mestinya begitu. Mestinya human capital itu di bawahnya sekali akan namanya ya itu bagian administrasi, bagian mengurusi Japsostek. Bukan seorang HR manager atau human capital manager itu mengurusi yang kecil-kecil seperti itu, Mbak. Jadi harus strategik fungsi HR human capital itu seperti itu.
Oke, Turah, kalau dari segi pendidikan gimana sih, Turah? Menurut lo, Nah, Human Resource Management itu seperti apa? ya, ini kita perlu sadari bahwa nanti di tahun 2030 dan seterusnya, dunia Mhm. kerja akan banyak diisi oleh teman-teman kita, adik-adik kita yang generasi Z. Nah, Ya, betul. menarik ini ya, karena kita tahu mereka anak-anak Gen Z itu sangat dekat sekali dengan dunia digital, AI, hybrid, working, terus bahkan work-life balance istilah-istilah mereka ya. Nah, Mhm, betul. peran-peran human capital ini menjadi sangat penting dan menjadi sebuah kebutuhan saat ini. Kenapa? Karena menempatkan karyawan kita bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai mitra bisnis. Gitu. Ya. Kenapa? Kalau di sini, eh, menurut Dave Ulrich bahwa HR modern itu memiliki 4 peran: Mhm. strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Nah, Mhm. tapi faktanya hari ini masih banyak berhenti di nomor 1 dan nomor 2. Padahal bisnis kompetisinya semakin ketat. Ya. Dan yang bisa tadi Pak Wid sampaikan, bisnis kita tetap sustainable, tetap bertahan, tetap bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman, ya apabila diisi oleh orang-orang yang bukan hanya bisa mengerjakan pekerjaannya saat ini, tapi Ya. punya kompetensi, punya potensi, punya kemampuan berkembang di masa depan, Ya. termasuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan itu bukan hanya bisa menyesuaikan, tapi bisa dengan cepat menyesuaikan perubahan-perubahan itu. Nah, apa Mhm. syarat yang bisa cepat dengan perubahan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tadi? Ya apabila kita memiliki partner, memiliki orang-orang, memiliki sumber daya manusia yang tidak Yang hanya tepat bisa mungkin saat ya. ini ya, Mhm. Nah, Mhm. yang terus dikembangkan, yang tahu model bisnis tempat dia kerja itu seperti apa, dan dia menjadi Betul. bagian utuh, bukan hanya menjadi bagian pelengkap saja. Nah, maka Betul. Betul. poin ketiga yang Dev udah sampaikan menjadi employee champion, dan poin keempat yang menjadi agent itu menjadi suatu hal yang penting. Nah, dengan Mhm. konsep human capital inilah hal tersebut menjadi konsen yang sangat fokus untuk terus Fokus. ditingkatkan. Jadi memang kalau apa namanya bisa dibilang seharusnya memang harusnya sudah bergerak ke human capital ya semua perusahaan ya biar memang apa tanggung jawabnya jelas ya gitu ya apa namanya apa yang harus dilakukan tuh udah sesuai arahannya memang ya yang tepat gitu ya. Ya harus itu Mbak, karena kan sekarang ini perusahaan itu kan apalagi kalau dibangun sejak lama perusahaan itu berdiri. Betul sih, betul betul sih. Sehingga orang-orang yang berada di dalamnya mungkin dia pernah bekerja di bagian produksi atau Ya, bagian betul. mas ada orang lain karena ada senior dijadikan sebagai human resources manager atau apa Iya, sehingga betul. polanya ya mereka kan polanya nggak tahu arahnya perusahaan mau kemana tidak tahu yang penting pekerjaan saya Kerja ya dulu iya. handle gitu. Iya, betul betul. Makanya ada quote yang the right person and right place gitu ya, Pak. Betul. Tapi ini Karena memang harus tetap sesuai mereka sih Mbak, kompetensi. artinya kan apa ya pemahaman mereka tentang human capital itu apalagi yang dijelaskan Mas Turah tadi, Iya, kita ini iya, sebagai manusia sebagai karyawan di perusahaan itu berfungsi sebagai fungsi strategik terutama di fungsi HR-nya ya fungsi HR-nya itu iya. sebagai Yang memang harus di ini ya. ya strategic partner jadi pikir pertama bagaimana perusahaan ini bisa sustain. Kalau perusahaan itu sering sekali mereview bisnis, nah sering sekali kita lupa mereview SDM-nya. Betul, Sehingga betul. antara bisnis dengan SDM itu jadi kayak jomplang gitu ya. Wah, Betul. Banyak tuh Pak perusahaan tidak pahami itu loh Pak. Itu juga jadi banyak apa namanya curhatan juga loh. Jadi mereka merasa bahwa perusahaan itu hanya butuh value apa value aja apa bukan value apa sih namanya cuman butuh nilai jual aja gitu. Makanya banyak salesnya ditinggiin, marketingnya ditinggiin. Nah, Tapi mereka tidak memikirkan SDM-nya yang punya kompeten yang harusnya tempat dikembangkan gitu. Banyak banget tuh klien-klien begitu tuh pengeluhnya Pak. dan Mbak Endang, Pak Wid, kita sangat berhati-hati, kita concern banget, terutama uh, uh, untuk perusahaan-perusahaan yang usianya sudah lebih dari 25 tahun. Nah, Iya, betul, mereka betul, biasanya sudah krusial sih masuk itu. dalam kondisi, bekerja dengan cara Comfort yang zone ya. seperti itu aman-aman saja.
bisa Yes, berjalan setuju, dengan setuju banget. normal gitu. Nah, mereka Betul, mereka setuju banget. lupa biasa bahwa faktanya saat ini ya tadi yang Saingnya kita pun makin ketat ya. betul, kita pun dalam berbisnis mau nggak mau harus bisa menyesuaikan dengan situasi itu, termasuk dalam Mm-mm. pengelolaan sumber daya manusia. Ya. Biasanya akan ngerti Iya, Mbak. Biasanya ketika regenerasi, artinya dari iya, owner pertama terus turun ke owner kedua sering terjadi gap kan. Nah, owner yang pertama iya, dulu itu kan gaya gaya mengelola organisasinya itu ya gaya dulu. Artinya iya, akan SDM personal dia ya sudah itu urusannya hanya masalah absensi, masalah payroll, masalah cuti iya. itu urusannya Terus lihat mungkin diri banyak kan. ini ya Pak, banyak karyawan yang mungkin di hire juga mungkin dari saudara sendiri gitu-gitu ya biasanya. Penting perusahaan jalan dulu biasanya gitu ya Pak. Nah, ketika terjadi regenerasi, nah Iya, terjadi gap. Biasanya iya, betul. anak-anaknya di luar, nah itu kadang mereka bingung juga bagaimana menempatkan HR itu sebagaimana mestinya harusnya gitu ya. Tapi ternyata sih saja ditempatkan sebagai ya istilahnya kalau di apa ya peperangan tuh bawa dupa gitu ya. Pokoknya yang Jadi nggak bisa orang lain ya kerjakan personal ya HR, SDM gitu ya. Seperti itu. Padahal emang kuncinya emang harusnya di HR ya Pak. Poin penting di perusahaan itu adalah HR memang. Cuma bagaimana HR harus menempatkannya posisinya aja nih ya, yang memang mereka masih banyak yang nggak paham ya Pak. Kan kasihan sebenarnya ya Pak kalau perusahaannya memang udah lama terus udah bagus lagi. Aduh sayang kalau tidak bisa dikembangkan para SDM-nya ya. Ya, betul, betul. Iya, karena yang masih berpikiran tradisional HR ya sekedar administrasi tadi ya, Iya betul. Banyak gaji, berpikirnya seperti mencatat, itu. absen dan lain-lain. Mm-mm. Padahal saat ini HR menjadi sebuah hal yang sangat krusial ya, partner bisnis kalau Mm-mm. sekarang menyebutnya di ilmu Iya. manajemen. gampangnya gini Mbak Indah, Iya jadi iya. kalau seorang pimpinan perusahaan itu mengapa perlu mencari partner orang-orang yang bergerak pada human capital itu karena apa? Katakan gini, saya mau buka sebuah usaha yang bergerak pada industri perbankan. Industri saya pengennya seluruh Indonesia saya akan bangun semuanya di semua provinsi harus ada. Nah itu kan harus dibutuhkan sebuah organisasi. Organisasinya seperti apa supaya perusahaan ini bisa Iya, berjalan dengan efektif. Itu orang-orang SDM sudah mulai berfungsi, mulai di benar. perencanaan pengadaan orangnya, memilih orang yang tepat, ditempatkan di Betul. mana gitu ya. Terus bagaimana mengembangkannya, bagaimana ke depan. Nah itu fungsi human capital di sana sudah mulai berfungsi karena mulai berjalan struktur organisasi, sudah mulai berjalan job deskripsi, Iya, kemudian siap. orang yang tepat. Nah, itu sudah seperti itu. Orang diambil saja dari yang ada di dalam, Mm-mm. ditempatkan di situ. Iya, Makanya, iya benar. Nah itu problematik tuh Pak, banyak banget tuh soalnya terjadi tuh. Makanya kasihan juga sih kalau aku lagi meeting sama beberapa klien-klien kita yang aduh kasihan sih ngeluhnya karena ini kayaknya kayak fungsi HR kita nggak jalan ya kok gue kayak disalah-salahin mulu ya kayak gitu-gitu kasihan sebenarnya tapi kita juga bingung menjelaskan karena kan kembali juga ke manajemen ya mungkinnya pimpinan ya Pak ya betul. kan memang semua tergantung manajemen perusahaan ya harus seperti apa memang mau dibawa kemana perusahaan mereka. Contohnya kayak di perusahaan kayak di pengusaha jalan tol gitu ya. Ya Dulunya orang-orang organisasinya adalah di setiap gerbang itu harus ada katakan penjaganya yang membagi-bagi karcis gitu ya. oke. Tetapi perubahan change ya terjadi, maka organisasinya akan berubah gitu ya. Orang-orang yang berada di tol itu sudah nggak ada lagi. Nah itu fungsi HR sudah mulai memahami itu ya, bagaimana menempatkan orang-orangnya, nanti bagaimana terjadi pergeseran dari orang menjadi mesin segala macam itu Iya betul. di itu sudah mulai jalan, bukan sekedar hanya mereka dipecatin, PHK, tetapi tidak memahami Iya. dasarnya apa. Kasihan Yang memang menjadi kompleks ujung-ujungnya. ya, yang salah satu menjadi kompleks buat yang tidak berlatar belakang HR terus tiba-tiba jadi HR kan tadi ya, kalau sudah di human capital kita juga dilibatkan dalam penyusunan strategi perusahaan. Itu Ya, mau betul. kita harus tahu bisnis kita kan, Betul, kita betul. mau harus ngomongin visi misi, kita Benar. mau nggak mau harus ngomongin ini bisnis
Mau sekelima dibawa atau 10 tahun ke kemana? depan mau Ya, kemana, mau seperti benar. apa. Iya, Bahkan kita betul. sampai harus tahu hitung-hitungan duitnya. Iya, Iya, Kira-kira keuntungan itu berapa? Wah, udah iya, tambah mumet itu benar. biasanya. Benar, benar, benar. PR banget tuh. Itu kalau di proyek kita tuh jatuhnya panjang tuh ya, bisa 1 tahun ya kan? Betul. Ini Karena harus belum benahinya lagi, dari awal. iya, nanti menghitung dampak kebijakan SDM terhadap revenue, Ya, kita perlu mengaitkan training dengan performa bisnis, kita perlu betul. menggunakan data untuk mengambil keputusan, Ya, tidak hanya berdasarkan intuisi atau perkiraan atau berdasarkan pengalaman saya dahulu seperti ini udah nggak bisa lagi, harus iya, iya, based iya. data ya, Iya, standar. gitu. Kita bicara sekarang dan nanti ya Iya, gitu ya, nggak bicara kemarin soalnya ya kan. iya. iya Mbak. Ya. Pak, ini sesi pertama udah habis ya. Episode pertama ini kita udah selesai nih. Kita akan close dulu. Ya, Kita akan masuk lagi nanti ke episode kedua. Ini kan kalau bicara masalah HR itu kan banyak banget yang harus kita betul ya, betul akan kita diskusikan, kita kulik lagi gitu ya, biar teman-teman di luar sana yang praktisi HR itu bisa minimal membuka mindset mereka, minimal mereka juga tahu peranan mereka harus bagaimana sebenarnya kan gitu ya Pak. Ada apa Pak? Kata-kata mungkin untuk penutup kita Pak di sesi yang pertama ini Pak untuk HR. iya, sebenarnya orang sering memahami bahwa pekerjaan HR itu dikatakan berhasil atau tidak, nilainya cuma 0 dan -1 gitu ya. Orang sering terpaku seperti itu. Kalau pekerjaannya biasa saja, hasilnya ya nilainya 0. Tapi kalau Oke. terjadi masalah langsung -1, tidak pernah punya yang namanya nilai Ya, plus ya, gitu ya. ya. Nah, teman-teman HR memang sekarang ini saatnya kita harus menempatkan diri kita Ya, pada posisi yang benar gitu ya. ya. Memang kita sekarang katakan posisi kita sebagai personalia atau human resource, tapi kita ke depan harus bergerak ke arah bagaimana menjadikan SDM kita ini sebagai capital ya, sebagai modal untuk membuat SDM kita bisa berfungsi sebagai strategic partner di perusahaan. Betul. Gitu. Oke. Kalau Ya. dari Turah? Saat HR berevolusi menjadi human capital, yang berubah itu bukan hanya istilah, bukan hanya kata, tapi cara berpikir. Dari mengelola Iya, orang betul. menjadi mengelola nilai manusia. Dari sekedar Iya, administrasi betul, betul. menjadi penggerak strategi. Ya, sukses untuk kita Ya, semua. ya. Sip, amin. Oke, Pak, untuk sesi ini kita closing dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua. Kasih bicara tentang HR. Karena mungkin kalau bicara HR nih pasti panjang nih Pak. Nanti kita akan lanjutin lagi. Dan ini kan kita share ke teman-teman HR praktisi di luar sana. Semoga bisa membuka, tadi saya bilang mindset ya. Karena HR itu nggak hanya sekedar seorang administrasi, balik lagi ya. Tapi seorang HR itu ada strategic partner buat perusahaan. Oke Pak, terima kasih waktunya Pak Wit, Tura sudah mau berdiskusi di Trustco, di DISIK ya, diskusi